warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Diningsi. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, kelas 2019A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi pengayaan literasi mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang berpikir linear, berpikir lateral, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Disimak dan ditonton ya teman-teman. Enjoy! Berpikir linear, lateral, kritis, dan kreatif. Apa itu berpikir linear? Berpikir linear merupakan proses pemikiran mengikuti siklus yang diketahui atau tahap demi tahap meningkat di mana respon terhadap setiap tahap yang harus ada sebelum tahap berikutnya. Pada saat berpikir linear, kita memanfaatkan fungsi otak kiri. Apa itu berpikir lateral? Berpikir lateral adalah proses mengatasi masalah melalui pendekatan yang lebih tidak langsung dan kreatif. Penalaran tidak segera jelas. Proses ini memungkinkan terbentuknya pemikiran yang lebih bebas. Pada saat berpikir lateral, kita memanfaatkan fungsi otak kanan kita. Berpikir lateral memungkinkan kita untuk bergerak secara lateral, memotong pola-pola, dan membuka persepsi, konsep, dan ide baru. Stimulasi kreativitas individu berpikir linear. Yang pertama, berpikir linear adalah berpikir mengikuti alur logika. Yang kedua, meneruskan perjalanan pada langkah yang ditentukan. Yang ketiga, pemikiran linear sangat menarik jika langkah logis berikutnya tersedia dan menarik, sehingga memotong akses ke jalur alternatif, yaitu mencari di bidang pengetahuan lainnya. Yang keempat, biasanya mengarah pada gagasan untuk perbaikan teknologi, produk, layanan, dan proses yang telah ada. Stimulasi kreativitas individu berpikir lateral. Yang pertama, pemikiran lateral mungkin tidak masuk akal atau intuitif. Yang kedua, melompat ke alur berpikir yang baru. Yang ketiga, berpikir lateral dapat berupa beralihnya kita ke disiplin pengetahuan, tetapi masih inheren walaupun secara realita tidak logis. Yang keempat, biasanya mengarah pada gagasan radikal atau berbeda untuk teknologi baru atau hibrida, produk baru, dan proses baru. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis itu adalah berpikir yang terjadi dalam membentuk penilaian tentang proporsi atau logika. Apa itu berpikir kreatif? Berpikir kreatif itu adalah berpikir untuk menemukan hubungan baru, mencapai penyelesaian masalah, menemukan sebuah metode, dan menghasilkan objek. Pemecahan masalah yang efektif adalah penggabungan dari berpikir kreatif dan berpikir kritis. Keduanya memang diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain. Ciri berpikir kreatif yang pertama, orisinal atau baru, artinya memberikan gagasan berpikir yang baru dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, inisiatif, artinya suatu pemikiran atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai. Yang ketiga, fleksibel, artinya menghasilkan gagasan penyelesaian masalah atau jawaban yang bervariasi. Yang keempat, elaborasi, kemampuan untuk memotong, mengembangkan, membuahi ide atau produk. Yang kelima, kemungkinan, membuat kemungkinan dan berbagai pertanyaan dalam berpikir kreatif. Yang keenam, tidak umum. Seseorang berpikir kreatif memiliki penyelesaian masalah yang tidak sama dengan pemecahan masalah yang lainnya. Yang ketujuh, bertanya if, why, how, karena unsur pertanyaan ini penting dalam memecahkan masalah. Yang ke-8, nakal. Berpikir kreatif di sini maksudnya mengembangkan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah dengan berbagai ekspresi yang luas. Yang ke-9, out of the box. Artinya mampu membuat pemikiran yang mengandung kreativitas dan inovasi. Yang ke-10, break of the rule. Artinya memiliki pemikiran yang bebas. Kreativitas dapat mengembangkan suatu sistem yang sama sekali baru, kombinasi dari informasi yang sudah diketahui ataupun transfer sebuah sistem ke situasi yang sama sekali baru. Suatu kreasi dapat dikatakan kreativitas dan inovasi apabila kreasi tersebut sudah mempunyai pasarnya dan mempunyai cara bisnis untuk mencapai pasar tersebut. Dalam merencanakan sebuah ide kreativitas, yang digunakan dalam tubuh kita yaitu otak besar. Otak besar merupakan bagian tubuh untuk memproses semua kegiatan intelektual. Itu dia tadi materi yang sudah saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan pastinya subscribe dong Koki MP channel. Bye!